Siapa orang yang kalau mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka orang itu selamat daripada kebakaran, daripada kecurian, daripada keburukan. Kalau mau tidur, lihat orang Betawi tempo dulu ngajarin, kalau mau tidur suruh baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Itu akan menjadi keselamatan saking agungnya daripada bismillah. Bahkan kalau mau menghitung huruf Bismillahirrahmanirrahim ini jumlah hurufnya 19. Ada berapa ya? 19. Udah pernah ngitung belum? Hitung biar pas. Ada berapa? 19. Dan malaikat penjaga neraka itu jumlahnya 19. Namanya Zabaniyah. Sanad'uz Zabaniyah takalla la tuti'hu wasjud waqtarib. 19. Orang yang melazimkan membaca Bismillahirrahmanirrahim akan terhindar daripada bertemu dengan malaikat Zabaniyah. Mau ngapain aja bismillah, jangan lepas. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, apa aja, sampai mau tidur sama bini tuh jangan lupa baca bismillah. Jangan main gaplok aja, jangan gitu, jangan begitu. Sebab setan kalau kita ngapain aja nggak baca bismillah, dia ikut. Wasyarikhum, begitu. Setan itu Allah suruh untuk andil ngikutin orang. Kalaulah kemudian itu orang tidak mau baca bismillah, orang tidur sama bini, dia kagak baca bismillah, maka kemudian itu anaknya bengal. Itu karena dibantuin setan. Maka perilaku anak kayak setan, karena memang waktu bikinnya dibantuin, penyebabnya. Nah iya, begitu. Siapa tuh yang waktu bikin anaknya nggak baca bismillah tuh? Bengal. Jangan salahin Allah, salahin diri sendiri. Jangan salahin anak, tapi salahin diri sendiri dengan minta ampunan kepada Allah yang Rahman Rahim. Begitu. Ini bismillah. Bismillah. Keagungannya. Dan kalau kita bedah secara panjang, Bismillahirrahmanirrahim, jumlah angka hurufnya 786 kali. 786 kali. Maka para ulama berkata, siapa yang dia oleng hidupnya, siapa yang dia bingung dalam memikirkan bagaimana ini nagih utang, begitu. Siapa yang bingung bayar utang, siapa yang bingung di dalam hidupnya, kok usaha sana usaha sini mentok terus, begitu. Dia bingung, dia mengalami kelesuan karena kena tekanan dana rendah. Maka kata ulama, baca setiap Ahad pagi sesudah sholat subuh hari Minggu, baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Habis itu baca sholawat 100 kali. Baca sholawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Dia baca, habis baca bismillah 786 kali, lalu salawat 100, lalu udah selesai itu ngomong, ya Allah saya minta keramat bismillah sebutin
apa aja. Biar kebikin kontrakan letter L. Apa? Letter L. Ada aja yang doa. Siapa yang doa di Mekah begitu? Begitu. Pak Guru ini nih. Begitu. Jadi apa aja maksud saya begitu. Apa saja maksud saya. Bila dijalanin setiap minggu pagi, dia jalanin 7 minggu enggak putus, maka kata ulama, lihat keajaibannya dari asrar rahasia di balik bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oleh karena itu, maka kita tidak boleh jauh dengan bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali tulis di awal, mengikuti daripada apa yang Nabi suruh, mengikuti apa yang Al-Quran kasih isyarat, di mana Al-Quran awalannya bismillahirrahmanirrahim, beres 30 juz tanpa hambatan, berkah, maka biar berkah, Imam Ghazali pun mengarang kitabnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Juga mengamalkan apa yang Nabi sabdakan. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam sunannya, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ajdam. Tiap-tiap sesuatu yang bagus yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kata Nabi kurang barakah, hampa dari berkah. Makanan kita makan gak baca bismillah akan jadi gula. Makanan kalau gak baca bismillah akan jadi asam urat. Makanan gak baca bismillah akan muncul penyakit darah tinggi segala macam, kanker, apa aja, segalanya bismillah kurang berkah. Apa aja kalau enggak baca bismillah enggak bakalan barakah. Maka jangan tinggal hidup dengan bismillah, jangan jauh-jauh hidup dengan bismillah. Apa aja dalam hidup baca bismillah, barakah. Orang yang tidak jauh hidupnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini keagungan Allah. Ini keagungan. Maka kita jangan takut sebagai hamba yang mau belajar ilmu tasawuf. Bagaimana saya mau pengen dekat dengan Allah, masuk pintu Rahman, pintu rahimnya Allah. Kita harus menyelami ini. Bagaimana seorang hamba kudu memiliki kasih sayang, bagaimana seorang hamba kudu memiliki rahmat, kudu memiliki kepedulian. Bagaimana matahari aja sayangnya luar biasa sama ciptaan Allah yang lain. Itu matahari yang gak ada akalnya. Mau tuh orang tuh sholat kek, mau tuh orang kagak sholat kek, boleh menikmati sinarnya dan cahayanya. Urusan enggak sholat, urusan dia dengan Tuhan. Kata matahari, tapi saya kudu menjadi makhluk yang baik kepada orang. Matahari, masa kita kalah dengan matahari, lalu kita enggak baik? Dan ini adalah salah. Bagaimana dengan udara, oksigen? Betapa sebagai makhluk Allah baik sama kita. Maukah orang itu ibadah, orang taat atau orang maksiat, soleh atau orang salah, boleh menghirup oksigen gratis
Bukankah itu dia sayang, ada rahmat Allah? Maka rugi kalau hidup kita tidak memiliki kepedulian. Kenapa? Karena tidak bisa menyelami pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka hadis musalsal awaliyah yang sering kita dengar daripada para ulama, di mana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam memesan kepada para sahabatnya. Pertama, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi. Manusia apa kek? Hutan, sayangi. Begitu. Jangan main digondolin. Rapin, sayangin. Begitu. Kali, sayangin. Jangan didorong lagi, dorong lagi, dorong lagi. Kali yang tadinya gede jadi kecil. Udah begitu banjir, nyalain Allah. Begitu. Padahal ulah kita. Begitu. Irhamu man fil ardi. Sayangi yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Niscaya menyayangi Anda yang ada di langit. Para malaikat, pencipta malaikat, pencipta jagat raya akan sayang sama kita. Harus ada rahmah, harus ada sayang, ada sayang. Dan Nabi terlahir sebagai pribadi rahmat. Dalam hadis Baihaqi, anar rahmatul muhda. Aku, kata Nabi, rahmat Allah yang dihadiahkan di semesta ini. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Nabi pribadinya rahmat. Maka rahmat itu yang menyerap adalah Nabi. Maka kita pengen dekat dengan Allah, deketin Nabi, pembawa rahmat ini. Dan ini adalah yang paling penting dalam hidup dan kehidupan kita. Jamaah yang mulia, sekelumit ini di antara makna Bismillahirrahmanirrahim yang ada relevansinya dengan Bismillah. Secara kesimpulan, perlu difahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pedoman hidup kepada manusia dengan menurunkan kitab-kitab suci yang ada. Dari seluruh kitab suci itu dirangkum, diperas, dibikin resume oleh Allah dengan kitab terakhir namanya Al-Quran Al-Karim. Al-Quran ini perasan dari seluruh kitab suci yang Allah turunkan di muka bumi. Al-Quran pun diperas, dikumpulin, dipadetin, kumpulnya pada surat Al-Fatihah. Maka kenapa Al-Fatihah menjadi bacaan solat? Sebab ini rangkuman seluruh Al-Quran. Yang tidak sah solat bagi orang yang tidak baca Fatihah. La solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Surat Al-Fatihah ini diperas oleh Allah. Seluruhnya kumpul pada Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillah menjadi awalan dari seluruh Al-Quran yang ada. Sebab Bismillah adalah perasan dari perasan dari perasan. Ini adalah kumpulan. Ini adalah ringkasan. Kumpulnya pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pada akhirnya diperas keagungannya itu pada huruf awalnya ba. Apa itu ba? Ba itu bi kana makana, bi yakunu ma yakunu. Kata Allah, denganku, denganku apa yang telah ada menjadi ada. Denganku apa yang akan ada menjadi ada.
Siapa yang susah hari ini, jangan jauh dari Allah. Belum ada uang, besok Allah kasih, asal deketi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pemilik jagat raya. Bi kana makana, wabi yakunu ma yakunu. Ba dan ba itu pada akhirnya kumpul pada nuqtohnya, titiknya, yang mana ba itu titiknya di bawah. Maka Allah jelaskan dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum li ajli. Ba itu tanda ngasor, tanda bawah, tanda tawaduk. Aku di sisi orang yang terpecah hatinya karena takut kepadaku. Orang-orang yang merasa rendah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan layak mendapatkan banyak rahmat dan kasih sayangnya menuju kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita harus berupaya untuk meraih rahmat Allah ini, agar supaya benar-benar kita itu tidak jauh dengan Allah, agar supaya kita itu tidak lepas daripada Allah. Kita harus mendekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.